para alim ulama, guru-guru agama, ustadz-ustazah, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Waringin Timur, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Ustadz Haji Dasat Latif yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Kapolda yang diwakili Kabid Humas Bapak Eko, yang beliau alhamdulillah menemani kami terbang dari tadi pagi sampai malam hari ini, dan insya Allah beliau juga akan bareng kembali besok ke Palangkaraya bersama-sama kita. Yang saya hormati Bapak Bupati Kota Waringin Timur, Ayahanda Haji Halikin Nur, mudah-mudahan pian diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, Bapak Dandim, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Kesempatan ini ulun hanya ingin menyampaikan sedikit bahwa terselenggaranya kegiatan Safari Isra Mi'raj Ustadz Dasat Latif selama 2 hari dengan 5 kabupaten ini tidak lain tidak bukan karena support penuh dari Bapak Kapolda dan seluruh Kapolres di 5 kabupaten yang akan didatangi oleh beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, para alim ulama, terkhusus yang kita tengah, Bapak Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Kapolres dan Wakapolres Kota Waringin Timur, Pak Dandim, dan terkhusus yang menghadirkan saya, Ustadz Haji Abdurrahman. Polisi, bagaimana mau menegakkan keadilan? Dan dia temannya polisi, lain ditulis, lain dia ketik. Ini gaspol atau rem-rem? Hah? Saya bilang sama teman saya, bos, jangan kau musuhi polisi. Susah hidup ini kalau polisi dimusuhi, Pak. Nggak jalan ceramah. Mana bisa kita ceramah kalau nggak dikasih izin polisi? Biar kita mau suruh ayat-ayat polisi bilang nggak boleh, nggak jalan, Pak. Dicarikan kita pasal. Kau melanggar. Kenapa Bapak? Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Bagaimana kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Lengkap Pak suratnya. Diperiksanya lagi pentil. Lengkap pentil. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau tidak jujur, kau bohong. Kenapa Bapak bilang saya bohong? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Bukanlah jaketnya, Pak. Tetapnya ditilang, Pak. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Saya tidak suka lihat mukamu. Inilah polisi, Pak. Kalau dimusuhi dicarikan kita persoalan, Pak. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau kau mau dakwah, jadikan polisi sebagai mitra. Tidak bakal sukses dakwah kita kalau polisi kita musuhi. Jadi gimana caranya? Jadikan mitra kerja dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Coba bayangkan, karena saya jadi mitranya polisi, Pak, 2 hari saya dipinjamkan helikopter, bos. Helikopter. Kalau pinjam mobil biasa, men. Helikopter, meskipun itu sudah goyang-goyang juga, Pak. Puja amal. Tidak ada lagi amalku, ya Allah. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Dosanya orang yang masuk, Pak. Datang lagi orang, saya juga pernah, diambil lagi dosanya. Akhirnya apa? Habis amalnya untuk membayar dosa-dosa kepada orang dirinya. Itulah yang bangkrut, padahal hitam jidatnya gara-gara sholat. Ada? Berhenti kok jadi laki-laki. Ustaz, saya tidak takut, Pak. Cuma istriku lebih berani.
Bu, sakwa sangka, baik sangka membuat orang damai. Sebaliknya buruk sangka pecah persaudaraan. Telepon-telepon waktu mau dipilih, telepon-telepon gampang. Oh, berarti beliau mungkin ganti nomor. Sangka baik. Nah, sekarang banyak sebenarnya menyebabkan putus persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Sekarang bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Sudah terlanjur putus. Pertama, memaafkan. Resep paling baik, memaafkan. Sakit hatiku, Ustaz, biar Allah yang balas sakit hatinya. Maafkan. Coba kalau Bapak tidak datang minta maaf agak susah. Jadi kalau Bapak tahu salah, minta maaf. Tapi kalau mau mulia, lebih dulu minta maaf. Meskipun kita yang benar. Itu orang muflisin. Dan lebih bagus. Jangan lagi berkata, saya bupati, saya kapolres, saya komandan, saya kaya, saya yang cerdas. Masa saya minta maaf sama dia? Oh, itu setan yang ngomong. Kalau Bapak mau mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Rasulullah, Bapak meskipun komandan, Bapak yang minta maaf. Bapak meskipun bupati, Bapak yang minta maaf. Memang harus bupati sama komandan yang harus minta maaf. Kenapa? Karena Bapak yang paling sering marah-marah sama anak buah. Mana pernah Bapak bupati dimarahi sama Satpol PP? Tidak mungkin. Ayo, mana pernah Kapolres dimarah-marahi sama Kapolsek? Tidak, jago betul itu Pak. Maka kitalah yang atasan minta maaf. Dan kita juga bawahan hargai atasan. Enak. Saling menghargai. Nah, ini menyebabkan persaudaraan kita sambung kembali, memaafkan. Kenapa? Setengah mati kusuap kau, kenapa perut kenyang sendiri? Dia tidak bekerja kok dia yang kenyang. Kata mulut benar sampean. Saya setengah mati mengunyah, kenapa perut yang kenyang? Dia tidak kerja. Kata kaki benar juga, saya setengah mati jalan, kenapa perut kenyang? Oke, rapat darurat. Saudara-saudara sekalian, ada ketidakberesan. Ini perut tidak bekerja kok dia bisa kenyang. Kita setengah mati kerja. Rapat darurat bagaimana nih? Memutuskan mogok makan. Tidak usah kita bekerja. Mogok Pak. Tangan tidak mau menyuap, mulut tidak mau mengunyah, kaki tidak mau melangkah, mata tidak mau mencari. Hari pertama masih bertahan. Hari kedua mulai lemas. Hari ketiga loyo satu badan, biar matanya tidak bisa. Rapat darurat lagi. Saudara-saudara sekalian, betul kita menyuap. Kata mulut, betul saya mengunyah. Kata mulut, betul saya kaki, saya melangkah. Kata kaki, betul saya mencari. Kata mata, betul perut kenyang. Tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat. Setelah itu dia bagi-bagi ke seluruh tubuh. Sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Mulai hari ini mogok berhenti. Kenapa? Karena merugikan diri sendiri. Setuju? Setuju. Begitu juga di Kota Waringin Timur ini. Kalau ribut Kota Waringin Timur Pak, bupati tidak baku cocok wakilnya, bupati dan wakil tidak cocok dengan anggota DPR-nya, anggota DPR-nya musuhi pejabat-pejabat kepala dinasnya, maka yang rugi bukan orang di Makassar, tapi yang rugi adalah orang Kota Waringin Timur. Maka yang baik, ayo bersinergi. Polisi berkata jangan kau ganggu para kabupaten. Kalau kau ganggu mereka bekerja dengan tidak baik, saya penjarakan kamu. Kata bupati, jangan kau ganggu polisi kami, jangan kau ganggu tentara kami, kau ganggu mereka, kami pejabat yang singkirkan kalian. Itu baru Pak. Rakyat pun berkata, jangan ganggu pejabat-pejabat kami. Kalau mengganggu pejabat kami rakyat Kota Waringin Timur kau hadapi. Ini ulama pun mendoakannya, maka turunlah janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan di kampung itu, keberkahan dari dalam tanah dan keberkahan dari langit. Insya Allah. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari rapatkan persaudaraan. Dan kita di sini meskipun terbatas, tapi Bapak adalah ujung tombak dalam mewujudkan persaudaraan. Insya Allah kalau bekerja dengan baik, mengedepankan persaudaraan dan persatuan, kabupaten kita akan cepat maju. Dan terakhir, mari kampanyekan vaksin. Saya alhamdulillah sudah vaksin. Dan hebatnya Pak, setelah saya vaksin, saya tidak tahu, langsung saya pulang rumah, saya bilang sama istri saya mau kawin lagi. Dia bilang, istri, kenapa bisa? Saya bilang efek vaksin.
Ternyata salah satu efek vaksin ini, Pak, membuat kita berani sama istri. Jadi bapak-bapak yang takut sama istrinya, segeralah vaksin. Ayo vaksin ya, kampanyekan vaksin. Vaksin ini adalah ikhtiar. Kita rindu tabligh akbar, kita rindu tarawih, kita rindu sholat berjamaah yang rapat, kita rindu bersilaturahmi jabat-jabat tangan. Tapi semua itu susah terwujud kalau kita tidak memberantas wabah ini. Dan salah satu ikhtiar memberantas wabah dan memutuskan mata rantai COVID ini adalah vaksin. Ada bervaksin semua. Kalau ada yang berkata ini ada kekurangannya, justru itulah sempurnanya ciptaan manusia, pasti punya kekurangan. Hanya ciptaan Allah yang tidak punya kekurangan. Bisa mati orang, Ustaz. Bukan vaksin yang membuat orang mati, Pak, tapi ajal. Kalau COVID membuat orang mati, tidak ada orang hidup kena COVID. Tapi buktinya betapa banyak orang hidup gara-gara padahal sudah kena COVID. Tapi kenapa kita harus hindari ini, Ustaz? Kenapa harus kita vaksin? Padahal bukan COVID yang membuat kita mati. Itu ikhtiar agar kita bisa hidup sehat. Tidakkah kalau kita hidup sehat, kita bisa bekerja dan mencari nafkah lebih baik? Tidakkah ketika kita sehat, kita bisa beribadah dengan sempurna? Sebaliknya kalau kita sakit, maka susah kita beribadah dengan sempurna kepada Allah. Maka mari galakkan vaksinasi, bantu pemerintah, wujudkan kepada tuan-tuan guru yang ada di tempat ini, kampanyekan kepada umat kita, ayo vaksin. Dan hebatnya ini vaksin gratis, tidak berbayar. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Atas nama pribadi, saya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Kalimantan Tengah yang berjiwa besar untuk membantu kami melancarkan dakwah. Bukan sesuatu sumbangan kecil, Pak. Menyumbangkan tenaga personilnya, menyumbangkan anggota untuk melancarkan acara ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan memberikan kesehatan dan keselamatan, perlindungan yang baik kepada Polisi Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kita selesai tabligh akbar, meskipun jumlahnya sedikit, karena kita harus memenuhi syarat prokes di rumah jabatan Bupati Kota Waringin Timur, bekerja sama Polres dengan Pak Bupati. Inilah contoh kepemimpinan yang diharapkan oleh umat. Bersatunya aparat hukum dengan aparat birokrasi, dan dihadirkan tokoh-tokoh agama. Tujuannya apa? Mempersatukan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ulama tugasnya memberikan dan doa kepada aparat yang bekerja. Aparat yang bekerja memberikan pertolongan, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Insya Allah kalau kita kompak, maka yang nyaman dan yang menikmatinya adalah masyarakat kota di sini. Tapi kalau kita ribut, bukan hanya rugi kita punya waktu, habis kita punya energi, juga kita termasuk orang yang merugi akhirat kelak, karena amal-amal kebaikan kita habis karena permusuhan-permusuhan. Tepat sekali kita dianjurkan oleh sila Pancasila, satu di antara dari 5 itu persatuan Indonesia. Dan di tempat ini telah dibuktikan bersatunya kita tidak melihat suku, bangsa dan rasnya, kita betul-betul bersaudara, diikat oleh persaudaraan persatuan Indonesia. Terima kasih Pak Bupati, Pak Dandim, Ketua MUI, Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Ulama. Mudah-mudahan kegiatan ini berkah. Saya Dasrat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai perjalanan dakwah di Kota Waringin Timur atau Sampit. Alhamdulillah, perjalanan dakwah saya lancar, aman dan terkendali. Ini berkat bantuan teman-teman polisi. Maka polisi ulama adalah mitra dalam amar ma'ruf nahi munkar. Polisi jangan memaki-maki ustaz. Polisi jangan mempersulit ulama. Ulama jangan juga memaki-maki polisi. Karena kalau kau maki-maki polisi
bisa ditangkap. Maka bersaudaralah atas nama Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih Pak Jakim. Situ aja, Bang. Siap. Tadi di mana Bang Haji? Di depan. Ada di depan. Tolong laporkan.